A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah menyesal, ya hasratan, alangkah menyesal 'alal 'ibad, ala atas, al 'ibadi hamba-hamba. Ma tidaklah ya'tihim datang kepada mereka mir rasulin yaitu seorang utusan, illa kecuali kanu mereka adalah bihi kepadanya yastahziuna memperolok-olok, mereka memperolok-olok. Jadi setiap nabi, berapa jumlahnya nabi? 124.000 ya, insya Allah. 124.000 itu semuanya pasti diperolok-olok. Nabi itu kan orang yang paling mulia. Seperti diceritakan Mbak ini tadi, sifat-sifatnya banyak ya. Jawami'ul kalim, macam-macam. Sifat-sifatnya banyak. Qanaah, syuja'ah, syaja'ah, pemberani, enggak takut kepada manusia. Sifat-sifat yang begitu itu kan menjadikan orangnya menjadi terhormat. Biasanya disegani. Loh, orang yang disegani itu loh, ternyata ya diperolok-olokkan. Nah, memang hobinya manusia itu memperolok-olokkan orang lain yang tidak sama dengan dia. Nabi itu biasanya mengubah tradisi. Yang tradisi yang sudah berjalan ini diubah. Biasanya begitu nabi-nabi itu. Kenapa nabi kok mengubah tradisi yang sudah berjalan? Karena tradisi-tradisi itu sudah berubah dari aslinya sebelumnya. Seperti tradisinya Nabi Adam berubah. Akhirnya diubah lagi, dikembalikan lagi oleh Nabi Nuh dan seterusnya. Sakjane sebenarnya begitu. Nabi itu mengembalikan peradaban atau kebiasaan yang sudah berubah dari sebelumnya. Nah, begitu itu. Sekarang umpama sekarang ada nabi yang baru gitu ya. Sekarang dianggap nabi baru ini mengubah tatanan yang sudah berjalan sebelumnya. Akhirnya diolok-olokkan itu, ditentang, dikufuri. Dikufuri itu ditolak. Kafir itu orang yang menutup diri. Kafaro itu menutup hatinya dari informasi Nabi. Kebalikannya kafir apa? Iman. Apa artinya iman? Percaya. Artinya iman apa? Membenarkan berita Allah dan dari Rasulnya. Membenarkan berita Rasul dari Rabbnya. Tasdiqur Rasul fi ma ja'a bihi an Rabbihi. Nah, lawan dari iman adalah kafir, menutup diri dari informasinya Nabi. Nah, orang-orang yang menutup diri itu istilahnya kafir. Lah, kafir itu yang ditutup apa? Informasi dari Allah, dari Rasulullah, informasinya Rasul dari Allah. Nah, orang yang menolak satu kehendak Allah, satu saja kehendak Allah itu disebut kafir. Disebut kafir. Dan orang kafir itu amalnya nggak diterima lagi. Kalau kemarin-kemarin amal banyak seperti sedekah atau mengentas kemiskinan atau memberi pelajaran kepada orang-orang yang bodoh macam-macam, membangun jembatan, semuanya ditolak kalau kafir. Nah, seperti iblis. Iblis itu alim. Iblis itu ilmunya banyak. Amalnya juga banyak. Satu yang ditolak oleh iblis, perintah Allah. Satu yang ditolak oleh iblis, apa itu? Iya, bersujud. Nggak mau bersujud. Ini perintah Allah, kok ditolak? Dijuluki Allah aba, wastakbaro. Aba itu apa? Aba itu enggan. Istikbar, sombong. Sombong itu kan batrul haq wa ghamtun nas ya. Menolak kebenaran.
dan mencela, menghina manusia. Sombong. Jarene Allah, komentarnya Allah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Dan kafirnya iblis itu keluar dari Islam. Keluar dari Islam kalau amal-amalnya kemarin baik, amalnya salih, itu ditolak semua, terhapus, eman. Maka ya itu pentingnya ilmu seperti disampaikan Mbak ini tadi ya. Mbak mana? Mbak Sokrat. Seperti itu, harus berilmu. Karena kalau nggak berilmu akan salah jalan. Kalau salah jalan, kadang-kadang atau mungkin seringnya sampai tersesat, terpeleset, puncaknya kafir seperti iblis itu. Nah, makanya harus berilmu. Balik lagi ke ayat 30 dari surat Yasin ini. Setiap Rasul pasti diperolok-olok oleh umatnya. Memperolok-olok itu secara umum dalam Islam dilarang. Seperti digambarkan di surat At-Taubah ayat 65. Sebelumnya kan menceritakan tentang aktivitasnya orang munafik. Banyak kegiatan atau aktivitasnya orang munafik, sepak dan terjangnya orang-orang munafik. Nah, di ayat ini disebutkan salah satu sepak terjangnya yaitu orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu. Jadi Allah akan membongkar aibnya mereka. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka di ayat 65 ini surat At-Taubah, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Nah, senda gurau dan bermain-main terhadap ayat Allah, Rasul-Nya itu enggak boleh. Itu aktivitas kebiasaan orang-orang munafik. Jadi jangan pernah ya memperolok-olokkan Islam, Allah, Rasul-Nya, jangan diolok-olokkan. Sing ngomong menyebut sebagai kadrun, sing wong Arab itu elek, sing jahat, sing penjajah macam-macam. Jangan menyebut begitu. Khawatir digolongkan Allah sebagai orang-orang munafik. Ini di ayat 65 dan sebelumnya ini diceritakan sepak terjangnya orang-orang munafik, salah satunya memperolok-olokkan Nabi dan Rasul. Ditutup Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Qul, katakanlah, abillahi, apakah terhadap Allah, wa ayatihi dan ayat-ayatnya, wa rasulihi dan rasulnya, kuntum kalian adalah tastahzi'una, memperolok-olokkan. Kalian berolok-olok. Nah, para ulama sekarang dan sebelumnya, sekarang ini abad ke-14 ya. Abad ke-15 apa 14 ini namanya? Abad ke-14 Hijriah. Nah, ulama-ulama abad 7 Hijriah atau sebelumnya itu menganggap ayat ini sebagai dalil haramnya memperolok-olokkan syariat Islam. Haram, nggak boleh memperolok-olokkan syariat Islam. Dan mungkin pada tataran yang lebih tinggi lagi bisa-bisa disebut sebagai orang-orang kafir yang keluar dari Islam karena menolaknya. Memperolok-olokkan itu kan apa istilahnya, letupan dari kebencian ya. Biasanya letupan dari kebencian. Benci itu biasanya bersumber dari menolak. Karena menolak akhirnya benci, ya seperti iblis itu loh. Menolak perintah Allah untuk bersujud. Benci karena benci menolak. Nah, begitu itu. Menolak karena benci. Benci karena menolak. Nah, sudah gandengannya, sudah pasangannya menolak itu karena benci.
benci karena sebelumnya menolak. Nah, jangan sampai memperolok-olokkan ayat-ayat Allah. Nggak cocok untuk di sini, wis macam-macam. Islamnya gelem tapi Arabnya gak gelem lah. Padahal Arab itu bahasanya ahlu surga. Terus Allah memilih bahasa Arab untuk menurunkan Al-Quran agar difahami. Al-Quran itu diturunkan bukan bahasa non-Arab tapi dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun di awal-awal surat Yusuf ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kalau nggak salah ayat surat awal-awal surat Yusuf ya. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu Arabiyyan, berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian menggunakan akal kalian. Jadi untuk memahami Al-Qur'an itu harus dengan bahasa Arab. Harus memahami bahasa Arab agar faham keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan tentang ayat itu. Ayat ini nggak bisa dijelaskan kecuali oleh Rasul, oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjelaskannya kepada muridnya, yaitu sahabat, dengan bahasa Arab. Muridnya mengajarkannya, menjelaskannya kepada muridnya lagi dengan bahasa Arab. Sampai para mufasir di abad ketujuan itu, sekitar abad 7 Hijriah itu. Banyak mufasir yang kaliber internasional, yang mu'tabar, yang memenuhi syarat untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, itu semua dengan bahasa Arab. Tafsir-tafsir itu ya yang pertama-tama ditulis dengan bahasa Arab. Dan bahasa Arab, banyak ulama yang menganggap bahwa memahami, mempelajari bahasa Arab itu fardu kifayah. Kalau suatu mungkin diturunkan sedikit sunnah, bukan fardu kifayah. Kalau nggak boleh dikatakan fardu kifayah, sunnah. Kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Nah, begitu itu sangat urgen. Dan sebagian lain yang merasa wajib mempelajari bahasa Arab itu karena salah satunya ada sebagai syarat untuk berijtihad. Berijtihad itu harus memahami banyak cabang ilmu, dan untuk memahami banyak cabang ilmu itu jendelanya adalah bahasa Arab. Makanya jangan wegah-wegahan dalam mempelajari bahasa Arab. Kemarin ada yang usul, ayo ditambah materinya, yaitu banyak-banyak bahasa Arab. Nah, itu sangat tinggi, fadilahnya sangat besar.